Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas I mata kuliah penyuluhan komunikasi peternakan. Di sini kami membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester yang dimana anggotanya Saya Hilman Fali Rehando. saya Eko Tisna Mama Rahmani. Saya Nurif Ahimayatana. Saya Elfareda Zananiswa. Saya Hanif Galih. Di sini kami mewawancarakan salah satu peternak sapi yang berada di daerah Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, kami dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di sini akan melakukan analisis lingkungan terhadap perkandangannya sampean. Sebelumnya, apakah boleh tahu nama Masnya? Namanya Febrian. Oke, sudah berapa lama beternak sapi perah nih? Kalau beternak bapaknya mulai tahun 2000-an. Oh, berarti Kalau masih saya masih berapa ya? 4 tahunan. Tapi ya. Masih sekolah dulu. Kalau beternak di sini itu udah maksudnya dapat persetujuan dari tetangga sekitar gitu. Sudah, kalau di sini rata-rata beternak semua. Jadi nggak ada kayak kena komplain gitu ya? Nggak pernah. Karena mayoritas semua beternak. Kalau sehari itu berapa liter Mas produksi susunya? Kalau per ekor ya nggak mesti. Tapi kalau di sini 50 liter per hari. Oh, 3 ekor. total 3 Cuma ekor. 3 ekor ya, yang perah. Berarti yang produktif Ya 3 ekor itu. Kalau yang lainnya masih belum, masih darah. jantannya berapa? Jantannya 1, yang merah tadi. Ini Mas, untuk biasanya susu yang dihasilkan itu disetorin ke AUD atau diajar sendiri ke ada yang Langsung ke KUD. Ya. itu berarti itu kalau setor setiap habis pemerahan atau misal kalau dikumpulin dulu kayak pagi sama sore, ntar sorenya disetorin atau setiap pemerahan? Harus selesai perah langsung ke tempat penampungan. Di sini AUD-nya apa sih Mas? KUD Batu. Ya. Perjalanannya berapa menit? Ya dekat Mbak, ya di bawah sini. Oh, Ya, kalau kan saya petugas ya, tapi kak dinas di sini, saya di Batu sana, di lab. Terus apa Mas, pakan sama vitaminnya tuh apa yang dikasih buat menunjang produktivitas sama kualitas susunya tuh biar baik? Kalau pakannya hijauannya ada, terus ditambah konsentrat campuran itu ya mix, terus ditambah mineral untuk menambah kalsium. Oh iya. mineralnya pakai apa ya? Pakai yang putih itu ada apa ya, kayak dari batu kapur itu. Terus pengelolaan limbah Limbahnya kalau di sini dibuat biogas. diolah sendiri. Itu kan biasanya masih ada ampasnya Mas, kayak sisa-sisa gitu. Ya kalau ampasnya itu dibuat pupuk di Oh, sawah. di sawah. Itu sawahnya sendiri apa ada yang ngambil gitu biasanya kan ada. Di sawahnya sendiri. Tapi ada yang buat biogasnya itu ada yang dijual juga gitu apa enggak? Ya kadang ada yang beli, tapi kalau di sini saya pakai sendiri. Tapi kalau misal mau beli boleh. Boleh. Kalau pembersihan kotorannya itu sehari berapa kali Mas? Sehari 3 kali. 3 kali. Pagi sama nanti jam 2 ini, sama nanti jam 5 sebelum ngasih makan yang terakhir. Jadi ini ada APK-nya atau Mas sendiri Mas yang ngurus? Saya sendiri. Jadi yang pemerahan juga Masnya sendiri Iya. langsung.
Itu pakai mesin atau masih manual? Masih manual. Untuk sapi-sapi perah yang di sini itu biasanya apa ya? Masa aktif dalam di perah itu berapa tahun Abon? Kalau di perah itu kalau misalnya sudah bunting ya, bunting sebulan itu ya nanti habis melahirkan perah lagi. Tergantung, kadang ada yang 1 tahun terus beranak lagi, ada yang sampai 2 tahun juga ada, tapi cuma 1 ekor. Kalau kayak kena penyakit gitu, PMK gitu pernah Mas di sini? Kemarin kena semua. Oh, kemarin kena semua. Ya, tapi sudah sembuh alhamdulillah. Oh. Ada yang sempat apa ya, kayak di sembelih atau dibawa ke Ada 1 ekor kukunya lepas ya. soalnya nggak bisa sini buat Ya. berdiri susah. Apakah ada yang apa indukannya terkena mastitis? Kalau masih itu nggak pernah. Ya pernah tapi jualan jarang sekali. Terus tadi kan apa kalau merah itu apa disterilkan dulu apa gimana? Ya, Kayak misalnya dikasih disterilkan. air. Ambingnya itu dibersihkan terus. Oh iya. Ya, Air hangat apa air dingin? air dingin. Air dingin. Pakai air dingin. Kalau SOP ini ya air hangat. Hangat, nah. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program planning yang dimana data-data ini saya ambil dari beberapa literatur untuk permasalahan pertama yaitu mengenai penurunan populasi ternak yang dimana pada saat kami wawancara atau ya hasil penjelasan dari pihak peternaknya yaitu dikarenakan kemarin terkena wabah PMK yang dimana pada saat itu sapi-sapi atau ternaknya pada banyak yang dipotong atau ada yang meninggal atau yang mati. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan mengenai masalah kemitraan dengan KUD yang dimana bahwa dari pihak KUD-nya belum mensejahterakan para mitranya atau para peternaknya yang salah contohnya dengan harga susu yang tidak sepastinya atau semestinya gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan manajemen pemeliharaan yang dimana dari beberapa peternak yang kami datangi yaitu dalam mengolah manajemennya masih kurang. Untuk solusinya yaitu untuk mengenai masalah PMK bisa dilakukan dengan pemberian obat yaitu seperti dikasih obat oles pada ternak yang luka atau divaksin. Untuk masalah kemitraan itu bisa diomongin secara bersama antara peternak dengan KUD-nya. Dan untuk yang permasalahan manajemen untuk para peternak bisa belajar lagi melalui sosialisasi atau melalui konten-konten YouTube ataupun yang lainnya ataupun melalui sosmed. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada 5W1H yang dimana tujuan dilakukannya penyuluhan di Desa Jonrejo yaitu untuk memberikan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi para peternak serta memberikan pengetahuan pada para peternak. Berdasarkan hasil survei bahwa masalah yang sedang dihadapi para peternak yakni tentang biosecurity dan kebutuhan pakan hijauan pada saat musim kemarau. Untuk masalah biosecurity, kami memberikan penyuluhan bagaimana sanitasi kandang serta bagaimana sanitasi pada saat pemerahan, yaitu pada saat pemerahan sebelum dilakukan pemerahan yaitu sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu serta sebelum pemerahan itu untuk puting sapi sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Untuk kebutuhan pakan hijauan pada saat musim kemarau, banyak yang mengalami kekeringan. Kami memberikan penyuluhan bahwa sebaiknya sebelum musim kemarau itu pakan hijauan sebaiknya diolah menjadi silase untuk kebutuhan bahan pakan pada saat musim kemarau.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poster penyuluhan peternakan dari kelompok 8. Yang pertama, kuat, yaitu permasalahan yang terjadi di peternakan tersebut, yaitu yang pertama pemberian ransum yang kurang efisien, yang kedua pengolahan limbah yang belum tepat, yang ketiga manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Selanjutnya siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyuluhan ini. Yang pertama yaitu peternak yang memiliki peternakan, yang kedua kita sebagai mahasiswa untuk membantu kegiatan penyuluhan atau memberi informasi tentang peternakan. Yang ketiga yaitu when atau kapan, waktu pelaksanaannya yaitu Senin 6 Mei 2024. Yang keempat where atau di mana. Di sini kita melakukan penyuluhan yaitu di peternakan Mas Febrian dan Mas Bagas, tepatnya di Jalan Arsalia nomor 21 Ororombo, Kecamatan Batu. Yang keempat yaitu why, kenapa atau mengapa di sini kurangnya informasi terkait permasalahan yang ada. Terus selanjutnya how, bagaimana kita dari kelompok 8 ini melakukan penyuluhan yaitu menggunakan media poster. Terus solusinya yang pertama yaitu penyusunan ransum sesuai dengan kebutuhan sapi tersebut dapat memberikan kebutuhan nutrisi yang cukup. Yang kedua, dapat mengelola limbah dengan dijadikan biogas atau pupuk untuk para petani. Dan yang terakhir, membersihkan kandang atau alas dengan cara membuat saluran kotoran atau disemprot menggunakan air. Ambing sapi perah rawan terkena mastitis jika alas kandang kotor. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KASA. Apa itu KASA? Yaitu Knowledge, Attitude, Skill, dan Aspiration. Kemudian knowledge yaitu pengetahuan seorang penyuluh untuk mengetahui apa permasalahan yang ada pada peternak, yaitu yang dialami pada peternak kelompok tani itu mengalami kesulitan mencari bahan pakan pada saat musim kemarau, di mana hijauan yang ditanam itu mengalami kekeringan juga pada saat musim kemarau. Nah, untuk pemberian hijauan pada saat itu mereka membeli hijauan di daerah Jombang. Kemudian sudah dilakukan juga untuk pembuatan silase atau hay, namun tidak cukup untuk pada saat musim itu. Kemudian untuk solusinya yaitu bisa menanam tanaman yang tahan kering, kemudian membuat irigasi yang efisien. Kemudian attitude yaitu penting untuk meyakinkan peternak tentang pentingnya manajemen pakan. Kemudian untuk penggunaan teknologi juga penting. Nah, itu juga membuat keuntungan bagi peternak sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian skill yaitu mengadakan pelatihan lapangan tentang cara membuat dan menyimpan silase, penggunaan sistem irigasi, dan penanaman varietas tahan kering, dan menyediakan demonstrasi langsung di lapangan untuk memperlihatkan metode yang efektif dan dalam menangani hijauan kering. Kemudian aspiration yaitu harapan yang diinginkan oleh peternak, itu mendorong peternak untuk menetapkan tujuan jangka panjang dalam manajemen hijauan yang berkelanjutan. Kemudian membentuk kelompok tani untuk memperkuat solidaritas dari berbagai sumber daya agar dapat saling bertukar pengalaman atau bagaimana manajemen yang baik dari peternak satu dan peternak yang lainnya. Selanjutnya, evaluasi program penyuluhan. Perencanaan program penyuluhan dapat dikatakan berhasil apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak berwenang untuk diselenggarakannya penyuluhan pada daerah tersebut, di mana indikatornya adalah program penyuluhan telah sesuai dengan kebutuhan pada wilayah tersebut dan juga
mendapatkan data-data yang membutuhkan penyuluhan terkait program tersebut. Lalu selanjutnya, program penyuluhan dapat dikatakan berhasil apabila adanya perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dari sasaran, sehingga meningkatkan produktivitas maupun kesejahteraan pada sasaran pada daerah tersebut. Lalu untuk indikatornya sendiri adalah program telah sesuai dengan kebutuhan sasaran dan juga partisipasi sasaran dalam kegiatan penyuluhan berlangsung. Yang ketiga, penyuluhan dapat dikatakan sukses secara keseluruhan apabila target telah menerapkan program tersebut dalam kegiatan sehari-hari sehingga memberikan dampak positif kepada target. Untuk indikatornya sendiri adalah adanya keberdayaan dan pertumbuhan dari sasaran karena adanya program ini, sehingga mampu meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan juga nilai ekonomis pada usaha tersebut. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.